Hai, di video ini saya akan mereview sebuah produk dari TP-Link, yaitu TLMR100 4GLT router. Nah, router ini bukan router biasa karena memiliki slot SIM card yang berada pada belakang router ini. Jadi, bisa kita gunakan sebagai WiFi di rumah, tanpa perlu berlangganan pada penyedia jasa internet rumahan, yang mengharuskan kita untuk membayar biaya bulanan secara rutin. Cukup menggunakan SIM card atau kartu SIM dengan beragam paket data yang ditawarkan oleh masing-masing provider. Jadi terserah kalian apakah ingin menggunakan provider A, B, C, atau D. Karena router ini kompatibel dengan semua kartu SIM yang ada di Indonesia. Jadi tergantung kalian dan tergantung daerah kalian juga sih sebenarnya. Selain menggunakan SIM card, router ini juga bisa menggunakan kabel LAN sebagai sumber jaringannya, sebagaimana fungsi router pada umumnya. Fungsi utamanya sih emang kayak gitu. Kabar baiknya, router ini bisa digunakan hingga 32 perangkat nirkabel, baik itu ponsel, tablet, maupun laptop, secara bersamaan. Jadi sangat cocok digunakan jika Anda memiliki kafe-kafe dan ingin memanjakan pelanggan. Dan cocok juga untuk keluarga yang memiliki banyak anggota, sampai 32. Fitur unggulan lainnya yaitu dilengkapi Robust Parental Control. Dengan fitur ini kita bisa memfilter website-website yang biasa diakses oleh anak-anak. Jika website tersebut kurang pantas untuk diakses anak di bawah umur, maka kita bisa memblokirnya dengan fitur tersebut. Sangat mendukung program pemerintah. Pemerintah sentris banget. Baik, sekarang kita pasang routernya, sekaligus melakukan setup. Pertama, kita colokin kabel LAN ke router, sampai bunyi klik ya. Terus pasang adapter ke stop kontak. Lalu jangan lupa colokin juga ujung yang satunya kabel LAN tadi ke PC. Kita tunggu sampai lampu LED-nya nyala. Dari kiri ke kanan, yang pertama LED power indicator. Terus di sampingnya ada lampu indikator internet. Lalu ada WiFi indikator, LAN indikator, dan 3 LED sinyal indikator. Kalau tiga-tiganya nyala, berarti penerimaan jaringan dari BTS lagi bagus-bagusnya, atau jaringannya full. Oke, kita buka browser, ketikkan 192.168.1.1. Nah, di sini akan muncul jendela untuk kita membuat password baru. Oke, saya ketik passwordnya dulu. Lalu klik Let's Get Started. Lalu akan muncul Quick Setup. Di sini yang pertama kita lakukan adalah pilih time zone-nya. Karena saya berada di waktu Indonesia bagian tengah, saya memilih +8. Kalau kalian berada di WIB, akan pilih +7. Kalau di WIT +9. Oke, klik next. Di sini saya menggunakan provider tree ya untuk setupnya. Klik next saja, soalnya udah pengaturan default. Di sini kalian bisa mengubah nama WiFi-nya dan passwordnya tentunya. Lalu klik next. Nah, karena saya menggunakan kabel, saya pilih I am using a wired connection. Kalau kalian setupnya menggunakan wireless, silakan pilih yang di sampingnya. Oke, kita tunggu beberapa detik. Oke, akan muncul notifikasi sukses. Silakan next. Ini dia rinciannya, summary-nya. Lalu klik finish. Oke, lalu muncul menu basic. Nah, menu basic ini merupakan pengaturan yang standar-standar aja. Sedangkan yang advance itu udah pengaturan lanjutan. Nah, berikut adalah previewnya. Oke, kita kembali ke pengaturan basic. Di sini kita bisa lihat ada angka 1 di wired client, soalnya saya terhubung melalui kabel. Sedangkan wireless client itu 0, soalnya saya nggak terhubung melalui wireless ya.
Terus di bagian message, di sini kita bisa lihat pesan-pesan yang masuk ke nomor yang kita pasang ke router ini. Oke, di bagian sini itu IP address dan DNS server dari router ini. Terus SIM card status, bisa kita lihat ada upload speed dan down speed. Dan total data yang telah kita gunakan. Kita ke sub menu internet. Internet statusnya itu connected ya, soalnya memang terhubung ke jaringan. Di sini kita bisa pilih network mode-nya, mau 4G atau 3G. Di sub menu wireless, di sini kita bisa ubah nama WiFi kita beserta passwordnya. Oke, kita ke sub menu guest network. Nah, di sini kita bisa membuat satu jaringan WiFi yang terpisah dengan jaringan yang kita buat tadi. Nah, ini diperuntukkan bagi teman-teman kita yang minta password WiFi tapi kita nggak mau ngasih. Jadi kita bikin jaringan lain aja. Oke, di sini saya isi free internet for guest. Oke, di sini saya nggak mau ngasih password ya, tapi kalau teman-teman mau ngasih password silakan. Tapi karena ini untuk tamu ya udah saya nggak usah ngasih password aja. Oke, lalu kita save. Terus kita bisa ngeceknya di sini. Nah, udah muncul tuh. Tapi kita skip aja ya. Saya disable saja di bagian sini. Lalu klik save. Oke, kita ke parental controls. Nah, di sini kita disuguhkan dua tipe kontrol orang tua. Yang pertama yaitu device under parental controls. Nah, di sini kita bisa mengatur gadget anak-anak kita, kapan mereka bisa online menggunakan WiFi ini. Nah, kalau ada device yang terhubung ke jaringan ini bakal muncul di sini. Tapi berhubung nggak ada yang tersambung, jadi kelihatan kosong aja. Nah, di sini ada effective time. Kita bisa mengontrol gadget anak kita kapan mereka bisa menggunakan WiFi ini. Terus yang kedua yaitu di content restriction. Nah, di sini kita bisa memblokir website-website yang isinya itu tidak diperuntukkan bagi anak-anak. Kita masukkan saja keywordnya. Nah, di bagian add in new keyword itu kita isikan kata kunci atau keyword. Dan jika website tersebut mengandung kata kunci tersebut, maka websitenya nggak bisa kebuka. Sini saya tambahkan sinetron. Ya, saya asal-asalan aja ya. Lalu saya tambahkan keyword baru. Saya isi bully aja ya. Isi bully. Lalu saya save. Oke, karena saya nggak mau aktifin ini, saya hapus saja. Oke, kita ke menu advance. Nah, menu advance ini memiliki pengaturan yang tentunya lebih banyak dibandingkan dengan yang basic. Nah, di sini kita bisa lihat summary-nya secara keseluruhan. Di bagian internet ada IPv4 dan IPv6. Kita bisa lihat bagian wirelessnya juga lebih lengkap. Terus bagian LAN dan guest network. Sekarang kita ke submenu operation mode. Nah, di sini kita bisa mengatur apakah kita menggunakan router ini dengan sumber jaringannya berupa SIM card atau menggunakan layanan internet berbayar semacam IndiHome atau Biznet.
Karena saya menggunakan kartu, saya pilih 3G 4G router mode. Kita ke bagian network. Nah, di sini bagian internet ada banyak pengaturannya, mulai dari profile name dari kartu kita, atau kita juga bisa membuat create profile, tapi biasanya sudah defaultnya, jadi nggak usah diubah-ubah. Lalu kita ke bagian ISP upgrade. Di sini kita juga nggak usah ubah apapun ya. Lalu kita ke bagian data settings. Nah, di sini data yang telah kita gunakan bakal muncul. Ada total use-nya 356 200 MB. Kita juga bisa mengatur jika data yang kita gunakan sudah melebihi batas, maka WiFi bakal disconnect. Terus ada juga monthly data statistik. Kita pilih saja mulai dari tanggal 1 di bulan tersebut. Lalu klik save. Oke, di bagian pin manajemennya tadi kelupaan. Itu kita bisa membuat manajemen pin, tapi saya nggak usah ubah ya. Kita ke bagian LAN settings. Di sini kita bisa mengubah IP address dari WiFi-nya. Kalau kita mau mengaksesnya, kita gunakan IP address tersebut. Seperti di bagian awal tadi. Kalau kita mau ubah DNS-nya, silakan saja. Mau pilih DNS Google atau Cloudflare. Oke, kita ke bagian dynamic settings. Di sini kita nggak usah isi. Tapi kalau mau diisi, kalau kalian punya DNS pribadi, silakan diisi aja. Nah, ini website kalau kita ingin membuat DNS. Tapi karena berbayar, kita nggak usah. Lalu kita ke bagian static routing. Di sini kita nggak usah ubah apapun. Terus di IPv6 tunnel nggak mesti juga sih. Oke, kita ke bagian SMS, inbox, terus nih message-nya juga ada. Kalau kita mau ngirim SMS pakai nomor ini ya. Di bagian wireless, kita pilih wireless settings. Sini juga kita bisa ubah nama WiFi kita, tapi tentunya memiliki pengaturan yang lebih banyak dibanding yang pada saat pengaturan basic tadi. Oke, kita ke bagian VPS. Kalau ingin aktifkan, lihat sini saja. Terus wireless schedule. Nah, di sini kita bisa mengatur kapan WiFi kita nonaktif secara otomatis. Nah, saya biasanya nonaktifin itu kalau udah tengah malam. Soalnya siapa sih yang mau pakai? Kan saya lagi tidur juga. Keluarga juga udah pada tidur semua. Silakan pilih pukul berapa. Saya pilih pukul 1 aja di sini. Sampai pukul 4. Jadi pukul 1 sampai pukul 4 itu bakal nonaktif. Nah, ketika pukul 4 lewat 1 detik, itu otomatis WiFi-nya kembali hidup. Terus kita bisa menambahkan schedule lagi. Misalkan di siang hari kita nggak ada di rumah buat akses WiFi, ya udah kita pilih di pukul tersebut aja, misalkan pukul 2 siang ya, sampai pukul pukul 1. Nah, kita juga bisa pilih everyday ataukah di hari tertentu saja, misalkan Senin dan Selasa, lalu kita save. Nah, pengaturannya kayak gini. Karena saya nggak mau gunain schedule-nya, ya udah saya hapus saja kan. Oke, saya nonaktifin. Oke, kita ke bagian statistik. Nah, di sini kita bisa melihat statistik dari device yang terhubung secara wireless ke jaringan kita. Oke, lalu ke advanced settings. Di sini kita nggak usah ngubah apapun. Oke, lalu kita ke guest network. Nah, ini kayak yang tadi aja sih yang di bagian basic itu. Lalu ke net forwarding. Ada beragam submenunya, ada ILG, virtual servers, port triggering,
DMZ, dan UPnP. Oke, lalu kita ke bagian parental controls. Sama aja sih dengan yang tadi. Lalu ke bagian security, ada firewall, ada service filtering, access control, lalu ada IP and MAC binding. Oke, kita ke sistem tools. Nah, di sini di bagian time settings, kita bisa mengatur time zone kita. Terus tanggal dan pukul. Biasanya sih mengikut ke komputer kita. Nah, di bagian sini nih. Nah, oke. Terus ada juga daylight saving time, tapi kita di Indonesia jadi kita nggak usah enable daylight saving time. Terus di LED control, di sini kita bisa menonaktifkan lampu LED dari router kita. Kita klik enable. Lalu di bagian from kita isi pukul berapa lampu LED tersebut akan nonaktif. Di sini saya pilih pukul 1 malam sampai pukul 5 pagi. Lalu klik save, tapi sebelum itu pastikan pukul sekarang sudah sesuai dengan routernya. Klik save. Lalu di sini saya disable saja soalnya saya nggak mau nonaktifin lampu LED-nya. Soalnya lebih keren sih. Terus di bagian diagnostics kita nggak usah klik kecuali ada masalah, bisa diklik. Lalu kita ke firmware upgrade. Di sini your firmware is up to date, jadi kita nggak usah upgrade. Lalu ke backup and restore. Sini kita bisa membackup pengaturan kita saat ini, jadi nanti ketika ada masalah kita bisa merestore pengaturan kita. Oke, ke bagian reboot. Sini kita bisa melakukan manual reboot, reboot secara manual atau berdasarkan jadwal. Biasanya sih paling banyak itu sekali sepekan. Memang direkomendasiin sih sering-sering di reboot, paling banyak ya 1-2 kali sepekan. Oke, kita ke bagian administration. Di sini kita bisa mengubah password router kita, bukan password WiFi ya, bukan. Kita ke sistem log. Nah, di sini ditampilin semua log yang ada pada router kita, yang terjadi pada router kita. Nah, oke, kayaknya itu aja sih yang bisa kita lihat di bagian dalam dari router ini. Memiliki Wi-Fi speed 300 megabit per second dan download speed 150 megabit per second. Ingat, megabit bukan megabyte. Kalau dikonversi ke megabyte jadinya segini. Baik, kita langsung saja tes kecepatan internetnya. Sebagai bahan pengetesannya, saya menggunakan SIM card Bayu, sebuah produk terbaru dari Telkomsel. Oke, kita mulai. Stop. Biar lebih seru, kita kasih sound effect. Ini dia kecepatan internetnya. Ini saya menggunakan PC dan smartphone, tapi tidak bersamaan biar kecepatan jaringannya tidak terbagi-bagi. Berbicara soal harga, router ini termasuk yang paling murah di kelasnya. Kemarin saya mendapatkan router ini di online shop Shopee dengan harga Rp778.000 saja. Sebuah harga yang cukup terjangkau dari sebuah produk buatan TP-Link. Nah, TP-Link ini merupakan perusahaan penyedia perangkat jaringan yang paling terkenal di dunia, yang telah memasok produk buatannya ke lebih dari 170 negara. Untuk link pembeliannya saya sudah sertakan di kolom deskripsi. Nah, itu tadi review dan setup TLMR100 4G LTE router. Jika kalian memiliki pertanyaan atau saran, silakan tulis komentar di bawah.
Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, silakan klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan tentunya kalian bisa mendapatkan info-info menarik, tips dan trik seputar dunia IT. Cukup dengan hit tombol subscribe di bawah untuk berlangganan pada channel ini. Terima kasih.